ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Oh, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Dan tak kenal putus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilal dan di sebelah saya ini kami berasal dari Malang dan sekarang kami masih menuntut ilmu di Universitas Widyagama Malang, Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi angkatan tahun 2009. Awalnya kami hanya mahasiswa dan mahasiswi yang hanya belajar dan bersantai. Akan tetapi semua itu berubah ketika kami mengikuti mata kuliah kewirausahaan. Karena dalam mata kuliah tersebut kami ditugaskan untuk membuka suatu usaha. Setelah berunding dengan satu kelompok, akhirnya kami memutuskan untuk membuka usaha di bidang fashion dengan menjual pakaian jadi. Usaha ini kami rintis sejak 12 Januari 2011. Adapun tujuan kami membuka usaha ini adalah
untuk mengasah jiwa entrepreneur kami dan untuk memenuhi kebutuhan fashion kalangan muda khususnya di Kota Malang. Untuk memutuskan keinginan kami tersebut, kami mendapatkan bantuan dari Universitas Widyagama Malang. Bantuan tersebut kami peroleh dari Pusat Pengembangan Kewirausahaan atau yang biasa disebut dengan P2K. P2K begitu luar biasa dalam memberikan support pada usaha kami. Support yang diberikan berupa motivasi dan pelatihan kewirausahaan. Selain itu, P2K juga mengikut sertakan kami dalam seminar-seminar mengenai kewirausahaan. Pada kesempatan yang baik ini, kami ingin berterima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu menumbuhkan jiwa entrepreneur kami, sehingga nantinya kami bisa menjadi seorang job creator setelah lulus dan bisa menjadi seorang entrepreneur muda yang sukses. Semoga P2K semakin berkembang dan lebih bermanfaat dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur mahasiswa dan mahasiswi Universitas Widyagama Malang dan pemberdayaan UMKM. Sekian dari kami dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Lestariono. Saya mahasiswa Universitas Widyagama Malang angkatan tahun 2008. Saya merasa beruntung karena telah memilih Universitas Widyagama Malang sebagai tempat untuk saya studi di sini. Karena ketika saya pertama kali menginjakkan kaki di Universitas Widyagama Malang, pada waktu awal saya mengikuti ospek, di situ saya mendengar salah seorang dosen dari kampus yang mengatakan bahwasanya 9 dari 10 pintu rezeki adalah dari berdagang atau berbisnis, yang mana beliau mengatakan bersumbernya dari Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian suatu ketika saya mendapatkan tugas untuk membuat email dari salah seorang dosen. Kemudian semenjak itulah saya mulai terbiasa untuk ke warnet. Saya sering mengoperasikan komputer dan sebagainya. Di saat itu kemudian ketika saya membayar sejumlah uang ke kasir, saya melihat kehidupan kasir ini sepertinya sangat indah sekali. Dia tinggal duduk manis, kemudian dia menerima uang yang sangat banyak sekali. Dan saya lihat dalam lacinya ada uang pecahan 100 ribuan, 50 ribuan dan banyak, dan itu setiap hari. Dari situlah saya kemudian timbul niatan atau suatu keinginan untuk mendirikan sendiri, ingin membuat warnet. Banyak yang meragukan bagaimana usaha warnet di tengah-tengah kemajuan teknologi yang sungguh luar biasa bisa berkembang. Tapi di antara banyak keraguan tersebut, justru saya dan beberapa teman saya merasa yakin bahwa ini adalah awal dari langkah yang baik. Berbekal dari kuliah kewirausahaan, berbekal dari program kompetensi P2K, kami merasa yakin bahwa usaha warnet merupakan usaha yang masih prospek.
ragu untuk maju, janganlah pernah ragu untuk melangkah ke depan. Kesuksesan hanya dapat diraih apabila kita mau melangkah maju. Kesuksesan hanya dapat diraih apabila kita mau berusaha dan kita mau bekerja. Terima kasih Universitas Widya Agama Malang atas segala yang telah diberikan. Semoga Universitas Widya Agama Malang terus maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Nafis, mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Widya Agama Malang. Become an entrepreneur. Ya, kata itu adalah kata yang selalu dinyanyikan atau selalu didengungkan saat saya mengikuti mata kuliah kewirausahaan yang diselenggarakan oleh UWK Universitas Widya Agama Malang. Seperti yang ada di belakang saya ini selalu menanamkan konsep entrepreneur. Tetapi pada saat itu saya berpikir bahwasanya untuk menjadi seorang entrepreneur, untuk menjadi pebisnis itu bukanlah cita saya, itu bukanlah diri saya. Saat itu saya berpikiran bahwa saya memang mengetahui seluruh entrepreneur, yaitu apapun saya merasa mengerti. Tetapi ternyata itu semua salah. Hingga pada akhirnya saya ditugaskan oleh Universitas Widya Agama Malang untuk mengikuti sebuah konferensi yang cukup menarik, cukup bergengsi dan cukup elit yang diselenggarakan oleh UNESCO OPI, yaitu konferensi yang pertama tentang entrepreneur dan juga creativity. Cukup menyenangkan bagi kami karena kami dapat menghadiri sebuah konferensi bergengsi tersebut. Di sana kami dapat bertemu dengan pejabat-pejabat penting seperti pejabat dari World Bank, dari UNESCO, dan juga dari Uni Eropa, dan yang paling penting pejabat dari Menteri Pendidikan Nasional. Di sana kami juga sempat menceritakan tentang bagaimana kampus kami akan gairah kewirausahaan itu sendiri atau gairah entrepreneur sendiri, dan mereka cukup excited akan hal itu. Bahwasanya entrepreneur bukan suatu rumusan kaku menjadi bagaimana kita menjadi pebisnis, bagaimana kita menjadi pedagang, tetapi adalah entrepreneur dikenal namanya dengan social entrepreneur, political entrepreneur, government entrepreneur, dan masih banyak lagi. Entrepreneur lebih baik lebih tepat apabila kita maknai sebagai suatu mindset untuk inovatif, dan juga berani, di mana kita dapat membuat sesuatu yang inovatif dan itu diterima oleh masyarakat. Satu kunci yang penting menjadi entrepreneur adalah inovasi. Lakukanlah sebuah inovasi. Bagaimana Anda bisa menjadi entrepreneur sejati jika Anda tidak pernah melakukan inovasi? Nah, suatu pertanyaan menggelitik selanjutnya adalah bagaimana apabila inovasi saya gagal? Nah, ini perlu kita cermati. Apabila inovasi Anda memang gagal, tapi setidaknya yang perlu Anda ketahui, Anda telah mencoba. Dan untuk kesempatan lainnya, kesempatan selanjutnya, Anda telah mengetahui mengapa Anda gagal, dan tentunya Anda dapat memperbaikinya. Yang terpenting bukanlah bagaimana seberapa besar keinginan Anda terhadap kesuksesan tersebut atau dengan keberhasilan tersebut, tetapi satu hal yang menjadi sangat penting adalah konsistensi Anda untuk menjadi seorang entrepreneur. Bukan pada hasilnya, tapi jika Anda berorientasi pada hasil tetapi Anda tidak konsisten, maka itu semua percuma. Jadi nomor satu yang paling penting, lakukan konsistensi tersebut. Dan suatu pertanyaan lagi yang cukup menggelitik, apakah yang dapat menjadi entrepreneur itu hanya orang Tionghoa saja? Nah, akan saya katakan tidak. Kenapa saya mengatakan tidak?
dari segi anatomi kita sama. Kita sama-sama makan nasi. Kita sama-sama berasal dari bangsa Asia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kita masih saudara dengan bangsa Cina, dengan bangsa Tionghoa. Tetapi ada satu hal yang memang suatu hal yang cukup mendasar yang dapat mengubah mindset mereka. Nah, bayangkanlah ketika Anda yang bukan dari golongan etnis Tionghoa bertemu dengan kawan lama Anda akan pasti bertanya seperti, "Hai, apa kabar?" Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua pasti, "Hai, Anda sekarang kerja di mana?" Nah, namun berbeda dengan kalangan Tionghoa, ada dua hal pertanyaan penting apabila mereka bertemu dengan kawan lamanya. Satu, sama, yaitu, "Hai, apa kabar?" Itu hal yang lumrah. Tapi yang kedua, hal yang cukup berbeda, yaitu adalah, "Hai, Anda sekarang usaha apa?" Dari dua kata ini tadi, yaitu dengan kata pertama, "Hai, Anda sekarang kerja di mana?" dan "Hai, Anda sekarang usaha apa?" memang ini terkesan, itu kan hal yang sepele. Tetapi ini memiliki perubahan konsep mindset yang cukup besar. Dengan Anda setiap hari ditanya, "Hai, Anda sekarang kerja apa?" maka Anda akan merasa lebih nyaman untuk bekerja. "Oh, saya sebagai karyawan, saya sebagai pegawai," seperti itu. Nah, tetapi apabila Anda setiap hari ditanya, "Hai, Anda sekarang usaha apa?" maka Anda lebih merasa nyaman. Jika Anda mengatakan, "Oh, sekarang saya usaha ini, sekarang saya usaha itu," maka Anda tidak nyaman untuk berada di zona job seeker. Jadi di sini adalah suatu frase yang membedakan, suatu budaya yang membedakan antara kita yang termindset terkotak menjadi job seeker dengan mereka yang termindset menjadi job creator. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal